Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasan materi yang akan saya paparkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Afni Arif dengan NIM 2004010004 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi langsung saja, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai apa itu rasionalitas. Rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional atau masuk akal, dalam artian membuat keputusan yang tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup, serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Dalam perilaku rasional mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu metode. Metode dalam rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan dengan kebiasaan, prasangka, dan emosi. Dan yang kedua, hasil. Hasil dalam rasional adalah tindakan yang benar-benar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rasionalitas adalah pengambilan keputusan dalam setiap pelaku selalu berpikir dan bertindak secara rasional. Misalnya keputusan seseorang untuk memilih kepada sesuatu barang yang sejenis yang lebih murah harganya dibandingkan dengan harga yang lebih mahal. Di sini rasional dibangun atas kaidah-kaidah yang diterima secara universal. Namun penafsiran yang operasional dari nilai tersebut didasarkan pada cara pandang dan berpikir pada budaya tersebut, dan seringkali dipengaruhi juga situasi dan kondisi yang melingkupinya. Jadi seseorang perilaku ekonomi itu dapat dikatakan rasional apabila dalam pertimbangan bahwa setiap orang yang tahu apa yang mereka mau dan inginkan, serta mau mengambil suatu keputusan atau suatu hal dari sesuatu yang paling diinginkan. Adapun aksioma-aksioma pilihan rasionalitas dalam konvensional, yang pertama yaitu kelengkapan. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan di mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Dan yang kedua, transitivitas, di mana prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Dan yang ketiga, kesinambungan. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwasanya jika seseorang individu itu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A itu pasti akan lebih disukai daripada produk B. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu lebih banyak selalu lebih baik. Dalam artian prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasaan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Adapun aksioma-aksioma pilihan rasionalitas dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi, yang kedua, menghindari kemubaziran, yang ketiga, meminimumkan risiko, dan yang keempat, situasi ketidakpastian. Di dalam etika rasionalitas dalam ekonomi Islam terdapat 5. Yang pertama yaitu kebutuhan dan kemampuan. Artinya jangan sampai kemauannya tinggi tetapi kemampuannya tidak ada, dan kemampuannya tinggi tetapi semuanya diikuti dengan hawa nafsu tanpa dipertimbangkan. Dan yang kedua, tujuan pembelanjaan harta harus jelas.
Dalam artian pembelanjaan harta itu tidak hanya untuk barang-barang yang sifatnya duniawi, melainkan untuk kepentingan jalan Allah. Dan yang ketiga, halal dan thayyib. Dan yang keempat, menumpuk dan menimbun harta kekayaan. Di dalam Islam sebenarnya tidak melarang kita untuk melakukan penimbunan harta, misalnya untuk menabung dengan tujuan untuk membiayai suatu rencana. Dan yang kelima, lebih banyak tidak selalu baik. Dalam artian, berlebih-lebihan dalam agama itu sebenarnya dilarang, tetapi dalam hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemaksiatan apabila dalam melakukan konsumsi. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Yang pertama, pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Dan yang ketiga, sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Dan yang keempat, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Dan yang kelima, halal dan haram berlaku bagi siapapun yang muslim, termasuk bagi orang yang berakal dan merdeka. Dan yang keenam, yaitu keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.